Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Sarah Sucita Pratiwi dengan NPM 1905 170184. Nah, di sini saya akan mempresentasikan secara singkat mengenai laporan keuangan dan laporan audit. Apa itu laporan keuangan? Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Laporan keuangan dapat memberikan informasi mengenai kinerja keuangan tiap bulan, semester, tahun, atau beberapa tahun. Di sini ada susunan laporan keuangan. Yang pertama ada laporan posisi keuangan, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan arus kas, yang keempat laporan perubahan modal, dan yang kelima catatan atas laporan keuangan. Kemudian ada pihak-pihak yang memakai laporan keuangan. Yang pertama ada manajemen keuangan, calon investor, akuntan, kreditur, wirausahawan, karyawan, pemerintah, dan publik. Masing-masing memiliki kebutuhan informasi yang berbeda terhadap laporan keuangan. Pihak-pihak ini memanfaatkan informasi yang ada di dalam laporan untuk menentukan suatu pengambilan keputusan dalam hal keuangan. Nah, kemudian ada tujuan dari laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan itu adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Tujuan utama dari laporan keuangan itu sendiri adalah memberikan informasi keuangan yang mencakup perubahan dari unsur-unsur laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan terhadap perusahaan di samping pihak manajemen perusahaan. Nah, selanjutnya apa sih laporan audit itu? Nah, laporan audit adalah hasil akhir dari proses audit, yaitu laporan yang menyatakan pendapat auditor mengenai kelayakan laporan keuangan perusahaan yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntan yang berlaku secara umum. Penyusunan laporan audit harus berdasarkan 4 standar pelaporan yang ada dalam Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP. Standar pelaporan laporan audit. Yang pertama adalah laporan audit harus membuat laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua, laporan audit harus menunjukkan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntan dalam penyusunan laporan keuangan periode terkini dibandingkan dengan periode sebelumnya. Yang ketiga, pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus memadai, kecuali jika dinyatakan lain dalam laporan audit. Yang terakhir, laporan audit harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa terdapat pernyataan yang tidak dapat diberikan. Nah, di sini ada fungsi laporan audit menurut modul manajemen audit BPKRI. Yang pertama itu mengkomunikasikan hasil audit kepada pejabat pemerintah yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, membuat hasil audit agar terhindar dari kesalahpahaman. Dan yang ketiga, membuat hasil audit sebagai bahan untuk perbaikan institusi terkait. Dan yang terakhir, memudahkan tindak lanjut untuk menentukan jika ada tindakan perbaikan yang perlu dilakukan terhadap perusahaan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.